Selamat malam jemaat Tuhan, Shalom. Shalom. Bertemu kembali di dalam ibadah TPI Wiyung pada kesempatan malam hari ini, di mana kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh mempersiapkan hati kita dan segenap kehidupan kita bagi ibadah kita malam hari ini. Kita mau bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang boleh menyelamatkan kita. Kita mau naikkan pujian kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, sungguh kami bersyukur pada Tuhan yang begitu mengasihi kami. Kasih-Mu Engkau nyatakan Tuhan ketika Engkau mau datang ke dalam dunia ini, menyerahkan nyawa-Mu bagi keampunan setiap kami. Tiada yang dapat kami lakukan Tuhan untuk membalas segala kasih-Mu selain hidup bagi Tuhan, hidup menyenangkan hati-Mu. Kami butuh anugerah-Mu Tuhan untuk kami boleh hidup berkenan
dan selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini di mana kami dimungkinkan kembali untuk boleh memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh memimpin seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani dan juga jemaat Tuhan yang boleh mengikuti ibadah TPI yang pada kesempatan malam hari ini. Ampuni setiap kami Tuhan, Kau yang menyucikan dan menguduskan kami, sehingga segenap kehidupan kami boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa hanya dekat Allah saja ada ketenangan, ada damai sejahtera yang boleh kita rasakan di tengah-tengah mungkin pergumulan, hal apapun yang kita alami. Sehingga kita tidak ragu lagi untuk mengiring Dia sampai akhir kehidupan kita. Kita memujikan pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang. dan kebenaran dan kehidupan. Yang memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan di dalam melalui setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Bila kita tetap mengasihi, kita tetap mencintai Dia seumur hidup kita. Dengan hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan, belajar mengenal Dia melalui firman-Nya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita memujikan pujian, Kaulah segalanya Tuhan di dalam hidupku. Kuasamu
kepada hambanya. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan juga yang mengasihi Tuhan. Bagaimana? Apa kabar? Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dan firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul Lapar dan Haus. Baik, sebelumnya kita akan bersama-sama terlebih dulu masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, malam hari ini kami datang kepadamu dan kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu, bahkan kekuatan yang Kau berikan buat kami. Sehingga pada saat hari ini, kalau kami boleh bersekutu bersama-sama, kami rindu Tuhan. Kami rindu berkat firman-Mu, menjadikan kami boleh bertumbuh dan bertumbuh ke arah Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang saya bisa bertemu kembali dengan jemaat TPI Wiyung. Tentunya kabarnya baik, bukan? Karena saya juga baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah suatu manusiawi jikalau saudara dan saya pernah mengalami apa itu lapar dan haus. Bahkan kadang-kadang tidak sampai haus, tidak sampai lapar pun kita sudah makan dan minum kembali, bukan? Bicara lapar dan haus, tentunya Bapak Ibu yang hadir maupun yang ada di rumah, semuanya tentu pernah merasakan lapar dan haus. Nah, malam hari ini saya rindu menyampaikan firman Tuhan tentang lapar dan haus. Bukan karena gak ada makanan, bukan karena gak ada minuman, tetapi kita akan melihat di dalam kitab Amos, ya. Kitab Amos tentang lapar dan haus bukan karena makan dan minum. Wah, ini mungkin sudah sedikit berpikir, mana mungkin Pak Bondo yang namanya lapar dan haus ya makan dan minum. Tetapi hari ini tidak, malam hari ini kita akan belajar suatu topik yang menarik. Lapar dan haus. Mari kita bersama-sama membuka di dalam kitab Amos. Amos 8 ayat 11 dan 12. Nanti saudara akan saya tunjukkan lapar dan haus rupanya bukan makan dan minuman. Sudah? Sekali lagi kitab Amos 8 ayat 11 sampai 12 akan saya bacakan. Bapak Ibu yang di rumah silakan dibuka dan simak bersama-sama. Lapar dan haus, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ayat yang ke-12. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Nah, puji nama Tuhan. Kalau kita bersama-sama belajar lapar dan haus bukan karena makanan. Siapa itu Amos? Amos di dalam perjanjian lama masuk di dalam nabi-nabi kecil, ya. Jadi ada nabi kecil, ada nabi besar. Nabi besar itu seperti Elia, Yesaya, itu besar.
Tetapi pada malam hari ini kita belajar Amos. Amos yang menulis kitab Amos itu sendiri. Dan Amos adalah seorang ternak. Dia seorang peternak domba dari Tekoa. Dan ia pemetik buah pohon ara di hutan. Ya. Kalau Bapak Ibu melihat, dia bukan orang hebat loh ya. Karena kalau kita melihat latar belakang akan Amos itu sendiri seorang peternak. Dan juga dia mencari buah-buah pohon ara yang ada di hutan. Jadi dia tidak orang terpelajar, mungkin begitu ya. Dan berikutnya dikatakan tentang Israel pada zaman Uzia, Raja Yehuda dalam zaman Yerobeam, Amos mendapat penglihatan. Wow. Dan yang kita baca tadi adalah Amos mendapatkan penglihatan tentang Israel. Kenapa Israel? Karena Israel pada saat itu adalah penuh dengan kemunafikan dan penyembah berhala. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, ini adalah sedikit latar belakang tentang Amos. Tuhan pakai Amos menjadi alatnya. Dia untuk mengembalikan bangsa pilihan Allah, yaitu khususnya orang Israel pada saat itu. Ada satu yang menarik dalam penglihatan itu. Tadi sudah saya awali. Bukan lapar dan haus akan makanan. Tetapi lapar dan haus karena firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Mungkin kalau kita melihat, bukankah Israel pada saat itu seperti kita saat ini, bukan? Banyak orang berani pergi ke pasar. Banyak orang pergi jalan-jalan ke mall. Tetapi kenyataannya kalau datang ke gereja, bagaimana? Takut katanya. Banyak anak-anak Tuhan disibukkan dengan kegiatan, mungkin juga ada yang mulai bekerja. Kalau sekolah sih belum ya. Tetapi paling tidak, kenapa gereja kita ini sudah dimulai? Tetapi kenyataannya masih banyak orang suka berjalan, suka pergi. Tetapi takut datang ke gereja. Pertanyaannya, makanya Tuhan mengutus seorang Nabi Amos ini untuk mengatakan sebenarnya Israel itu haus dan lapar bukan karena makanan, tetapi karena mendengar firman Tuhan. Pertanyaan buat kita bersama, apakah Bapak Ibu juga haus akan mendengar firman Tuhan? Saya yakin banyak orang haus dan lapar untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kenyataannya kalau saya lihat ya, saat ini kan zamannya online dan offline. Sepertinya ikut ibadah tetapi bisa ditunda. Tetapi kalau ibadah di gereja datang, gak bisa ditunda. Hari Minggu jam sekian, Selasa jam sekian. Tetapi kalau online offline inilah menjadikan kita apa? Maaf, malas gitu ya. Kenapa saya katakan malas? Mungkin saudara enak duduk-duduk. Masa ibadah mendengar firman Tuhan dengan duduk-duduk santai. Atau mungkin goyang-goyang kaki. Atau mungkin sambil makan. Kan gak ketahuan. Wong kita online. Tetapi kenyataannya Amos pada saat itu dia tahu. Kemunafikan orang-orang Israel. Bahkan penyembahan-penyembahan yang mereka lakukan. Tuhan mengirimkan. Bukan haus dan lapar akan makanan. Tetapi mendengarkan firman Tuhan. Coba kita akan melihat di dalam perjanjian baru. 2 Timotius 4, kita lihat. 2 Timotius 4 ayat yang ketiga. Berkata demikian,
Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 ini, dengan jelas tanpa disadari kita, sedikit kebawa ke sana bukan? Bukankah enak mendengarkan firman Tuhan langsung ibadah di gedung? Tetapi kenyataannya, sekali lagi, sering jalan-jalan berani, pergi ke pasar berani, ke mall pun mungkin berani, kerja pun keluar rumah berani. Tetapi kenapa? Haus dan lapar bukan karena makanan, tetapi haus akan firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Bukankah lebih indah kalau kita datang ke tempat ibadah, bukan? 2 Timotius 4 ayat 3 ini mengatakan, mana yang Anda pilih? Andai kata itu diperbolehkan. Andai kata kesempatan suruh milih ibadah online atau ibadah datang ke rumah Tuhan. Kita berpikir sejenak ya. Tentunya kita rindu ketemu langsung bukan? Pada malam hari ini kita boleh belajar bersama-sama. Penghukuman Allah terhadap bangsa Israel. Ini juga merupakan peringatan bagi kita. Karena kita tahu bahwa untuk mendengarkan firman Tuhan memang banyak cara. Tanpa harus datang ke gereja pun bisa. Tetapi makna kekudusan, keindahan, kesucian bukankah lebih enak datang ke gereja? Di rumah Tuhan bukan? Bapak Ibu dalam kasih Tuhan. Mendengar firman Tuhan adalah menjadikan perubahan dalam sikap hati kita. Bahkan kita tahu mana yang benar dan apa yang tidak benar. Di dalam Matius pasal 5 ayat 6 dikatakan demikian. Injil Matius pasal 5 ayat ke-6 mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bukankah saudara juga rindu dipuaskan, bukan? Bukankah saudara juga rindu dikatakan orang yang berbahagia, bukan? Tetapi di dalam Matius pasal 5 ayat 6 dikatakan, orang yang lapar haus akan kebenaran. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, kitab Amos memberikan peringatan buat kita bersama. Mungkin untuk makan, untuk minum, kita masih diberikan berkat, bukan? Kita tahu saat-saat ini sulit memang dengan keadaan khususnya virus corona yang ada ini. Banyak orang juga takut. Banyak orang juga gelisah. Tapi kenyataannya masih berani jalan-jalan, keluar rumah. Tetapi kenapa tidak kita gunakan datang beribadah? Kalau kita benar-benar haus dan lapar kebenaran, saya yakin. Coba kita pikirkan andai kata kita benar-benar haus dan lapar akan makanan saja. Saudara akan bingung. Saya yakin apapun yang ada di depan saudara, biarpun itu bukan nasi, mungkin singkong, namanya lapar. Kita makan bukan? Atau mungkin minuman yang paling menyegarkan itu apa? Es degan mungkin. Tapi kalau ada air putih tok nggak ada rasanya. Langsung bukan kita minum. Jadi kata lapar dan haus inilah. Itu adalah manusiawi. Tetapi pada malam hari ini saya berbicara bukan masalah haus dan lapar makanan. Tetapi haus akan firman Tuhan. Apakah saudara mau disebut berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran? Iya, saya juga demikian. Saya masih haus, saya masih lapar.
bukan karena makanan. Tetapi saya rindu mendengar firman dan melakukan. Saya dikatakan lapar dan haus akan kebenaran. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, kenapa haus dan lapar kebenaran? Kok enggak haus akan makanan dan minuman? Tetapi malam hari ini kita boleh melihat, kita akan dipuaskan. Bukan makanan dan minuman tentunya, tetapi kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Pertanyaannya, apa itu kebenaran yang dimaksud? Bukankah kita sudah ibadah? Bukankah kita sudah datang kepada Tuhan? Bukankah kita menyerahkan hidup ini dan kita haus akan firman-Mu? Ternyata kebenaran yang dimaksud itu adalah Yesus Kristus sendiri. Saya mengingatkan ayat yang cukup terkenal. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Sekali lagi, kebenaran itu adalah Allah sendiri. Injil Yohanes pasal 16 ayat 6 yang mengatakan bahwa jalan kebenaran dan hidup hanya ada di dalam Tuhan Yesus, bukan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, khususnya jemaat Wiyung yang saat ini kita belajar bersama. Ternyata apa yang Allah berikan suatu penglihatan kepada Amos itu pun saat ini benar-benar kita rasakan. Sepertinya keadaanlah yang membuat kita kurang sungguh-sungguh. Tetapi percayalah, kebenaran yang Allah mau itulah melalui firman-Nya harus kita dapatkan. Supaya dikatakan Matius yang kita baca tadi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Yesus sendiri di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Kesimpulan firman Tuhan pada malam hari ini. Apakah Bapak Ibu dengan keadaan seperti ini? Situasi mungkin yang tidak menyenangkan. Apakah saudara benar-benar haus dan lapar akan kebenaran itu? Kalau Bapak Ibu yang melihat bahkan mendengar firman Tuhan dan kita belajar bersama malam hari ini. Bahwa haus dan lapar akan firman Tuhan. Maka semua kebutuhan, semua keadaan boleh mungkin menghambat kita. Tetapi percayalah, Tuhan Yesus sanggup memberikan sesuatu yang baru. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini memberikan kekuatan kita bersama. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, malam hari ini kami kembali mengucap syukur. Kalau Tuhan memberikan kesempatan kami boleh belajar dan belajar akan firman-Mu. Kami seperti pada saat Israel Tuhan. Bukan haus dan lapar akan makanan. Tetapi lapar dan haus akan firman-Mu. Biar dengan keadaan saat ini. Mungkin tidak menyenangkan. Mungkin membuat kami takut. Mungkin kami gelisah. Tetapi kebenaran Yesus sendiri itulah yang memberikan kekuatan baru. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti tetap memimpin dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Ya, jemaat Tuhan yang terkasih, demikian kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Bondo pada kesempatan malam hari ini. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan boleh menguatkan dan meneguhkan kita sekalian dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman Tuhan itu.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Bondo yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan selanjutnya. Ada beberapa pengumuman yang boleh mendapat perhatian bagi kita semua untuk ibadah TPI Wiyung untuk Jumat depan masih dilaksanakan secara online. Link akan kami share, kami berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mengikuti ibadah di TPI Wiyung ini dengan suka hati. Dan kami berdoa, kita berdoa kiranya pandemi ini segera berlalu, di mana kita juga boleh bersama-sama kembali dalam ibadah TPI Wiyung seperti biasanya. Dan kami mengumumkan juga untuk ibadah hari Minggu, baik di Darmo Harapan pagi maupun di dalam ibadah Darmo Harapan sore, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Agus Santoso dari Jakarta dan akan mengambil tema Jemaat Allah yang hidup. Link akan kami share dan Bapak Ibu boleh mengikuti ibadah raya yang disertai dengan perjamuan kudus. Kiranya jemaat Tuhan dapat mempersiapkan diri dan Bapak Ibu dapat memberikan persembahan yang masih mengikuti ibadah live streaming melalui rekening bank dan juga melalui GoPay. Kita dapat mendukung dan pekerjaan Tuhan melalui persembahan-persembahan kita. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk pimpinan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah TPI yang malam hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang sudah memberkati kami dalam ibadah kami dan kiranya Tuhan tetap meneguhkan dan menguatkan kami di masa-masa yang sulit seperti ini Tuhan. Kami tetap berserah dan berharap hanya kepada Engkau. Biarlah kami tetap mencintai dan semakin mendekat kepadamu Tuhan seperti apa yang firman-Mu boleh nyatakan kepada kami. Kami berdoa, kami mau serahkan untuk seluruh dan segenap jemaat gereja kami Tuhan, secara khusus jemaat TPI Wiyung, kiranya Tuhan terus menjaga, melindungi, melihara, menyertai di dalam setiap aktivitas, dalam setiap kebutuhan dan keperluan Kau yang mencukupkan, sehingga mereka tetap merasakan akan kasih pemeliharaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa bagi seluruh rangkaian ibadah-ibadah di gereja kami, kiranya Tuhan juga akan memberkati untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani, juga untuk setiap sarana dan prasarana yang kami gunakan di dalam ibadah online ini Tuhan. Biarlah semuanya boleh memuliakan Tuhan. Kami mau serahkan seluruh pergumulan dari jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang lemah tubuh Engkau memberikan kesembuhan dalam segala hal pergumulan. Kami tahu bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan, berikan pada kami pengharapan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, pimpin sertai kami senantiasa. Dan kami akan akhiri ibadah TPI malam hari ini di dalam rasa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati kita semua.